505 efek obat, efek anggur, 10. Satu saat makan malam, Leng Xicheng tidak melakukan trik apapun, sehingga mereka berkerumun di meja Gu Qingqing untuk makan malam. Leng Xicheng tidak melakukan trik, namun malah Ni Zining yang datang, dan duduk di sebelah Gu Qingqing. Orang tua dari keluarga Ni telah pergi, begitu juga dengan orang tua keluarga Su. Ia melakukan perjanjian dengan Su Zijin. Ia berjanji bahwa tidak akan membahas masalah putus untuk sementara waktu, tetapi Su Zijin tidak benar-benar berjanji, apalagi berjanji untuk tidak mencari masalah dengan Gu Qingqing. Begitu Ni Zining duduk, sosok Leng Xicheng yang duduk di meja utama menjadi sedikit kaku, alisnya berangsur-angsur mengkerut, matanya melihat ke sana sejenak. Su Zijin melihat Ni Zining yang duduk di samping Gu Qingqing dengan santai, ia benar-benar hampir marah hingga meledak. Ia berjalan ke sana dengan suara langkah kaki, dang dang dang. Kenapa kamu duduk di sini? Ni Zining bahkan tidak meliriknya, dan juga tidak melirik Gu Qingqing, hanya untuk makan saja. Bukankah kamu hanyalah staf Su Yi? Dilihat dari posisimu, seharusnya kamu tidak duduk di meja utama. Meja di sini begitu besar, mengapa kamu harus duduk di sampingnya? Su Zijin marah, melihat Gu Qingqing ia akan merasa kesal. Ni Zining menoleh dan memandangnya. Jika kamu terus membuat masalah seperti ini, menurutku, kita juga tidak perlu melanjutkan hubungan ini. Hanya makan saja masih dicurigai, aku tidak bisa membayangkan akan seperti apa kehidupan kita di masa depan. Kalau begitu tidak harus duduk di sampingnya. Suara Su Zijin menjadi pelan, ia tetap merasa sedikit tidak puas. Ia melihat orang-orang di sekitar, dan segera memanggil seseorang yang jauh dari Gu Qingqing untuk bangun dengan pandangan galak. Kamu bangun, aku mau duduk. Dari mana ada orang yang berani menyinggung Su Zijin, ia hanya bisa berdiri. Su Zijin melihat ke orang yang di sebelahnya lagi dan berkata, kamu juga bangun. Setelah ada dua tempat duduk, Su Zijin melihat ke arah Ni Zining lagi, di sini ada dua tempat duduk, kemarilah. Ni Zining sedikit mengernyit, ini hanya makan. Selain itu, aku duduk di sebelah Gu Qingqing karena kamu terlalu banyak membuat keributan hari itu. Semakin kamu kesal, itu semakin menunjukkan bahwa kita memiliki hubungan tersembunyi. Ia memang pernah berfantasi bahwa bisa membangun kembali hubungan dengan Gu Qingqing. Tetapi ia masih belum bercerai, ia juga tidak memutuskan hubungan dengan Su Zijin. Jadi fantasi itu hanyalah fantasi, selain itu untuk membiarkan Gu Qingqing menjalani hidup yang lebih baik, ia juga tidak akan mengganggunya lagi. Kamu, Su Zijin ingin marah lagi, melihat alis Ni Zining menjadi lebih berkerut. Ia mengambil napas dalam-dalam, akhirnya ia perlahan-lahan memelankan suaranya, baik. Setelah itu, ia dengan galak mengusir orang ketiga, kamu, awas, aku mau duduk tempatmu. Jadi, Ni Zining berada di tengah, ia dan Gu Qingqing duduk di samping Ni Zining, dan bersiap untuk makan dengan keagungan. Ketika sedang bingung, Lin Zui yang duduk di meja utama juga berdiri sambil tersenyum, tampaknya mejanya sangat ramai. Apakah kalian menyambutku untuk bergabung? Ia berdiri dan berjalan ke sana, sebelum sempat duduk di samping Gu Qingqing, seseorang bertubuh tinggi dan ramping juga dengan cepat berjalan ke sana, dan duduk di samping Gu Qingqing sebelum Lin Zui. Iya, kesempatan untuk bersenang-senang dengan orang-orang tidak bisa dilakukan tanpa aku. Sementara itu, Su Zipei juga berdiri, dan duduk di sebelah adiknya untuk mengawasi adiknya agar tidak membuat masalah. Ia juga seperti ingin tinggal lebih lama di sisi Leng Xicheng. Dan Lin Zui juga tersenyum, ia menarik kursi dan duduk tepat di seberang Gu Qingqing. Gu Qingqing kehilangan kata-kata, bagaimana ia bisa makan dalam situasi seperti ini. 506 efek obat, efek anggur, 11. 3. Mari, semuanya, mengapa tidak makan? Sekelompok orang yang duduk berkumpul di meja dengan ramai tersebut membuat para pekerja di perusahaan Su Yi merasakan tekanan yang berlipat ganda. Leng Xicheng masih berkata dengan tenang, ada satu kalimat yang bagus dari ucapan Zining tadi, semakin kamu kesal, semakin menunjukkan bahwa kita ada hubungan tersembunyi. Jika memang tidak ada hubungan yang tersembunyi, maka tentu saja harus mengatakannya. Zining, menurutmu apa yang aku katakan benar tidak? Setelah ia mengatakan itu, ia melirik Ni Zining dengan ringan, kemudian melirik Gu Qingqing yang duduk dengan tegak, matanya membawa sebuah perasaan senyuman tipis, mari kita makan, mengapa semuanya tidak makan? Reaksi pertama Gu Qingqing adalah segera menundukkan kepala dan melihat apakah ada taplak meja di meja ini. Setelah ia melihat tidak ada taplak meja,
ia menghela napas lega. Akhirnya tidak perlu khawatir Leng Xicheng akan mengulurkan tangan dan menyentuh pahanya. Ia mengangkat kepalanya dengan gembira, ketika hendak mengambil sumpit untuk makan, staf di restoran menyajikan sebuah hidangan lagi, itu adalah udang karang pedas. Gu Qingqing terkejut, ia menoleh dan melirik Leng Xicheng. Ekspresi Leng Xicheng tenang, tampaknya tidak melirik Gu Qingqing sama sekali. Gu Qingqing mengingat hidangan ini. Setelah Leng Xicheng dan ia mengambil mata kuliah pilihan puisi barat bersama, ia secara khusus mengundang Gu Qingqing untuk keluar makan. Makanan itu adalah udang karang pedas. Makanan ini adalah makanan yang dimakan oleh Leng Xicheng dan Gu Qingqing saat pergi makan bersama untuk pertama kalinya, jadi makanan ini tentu saja memiliki kesan yang dalam. Masakan udang karang pedas telah terkenal di seluruh Tiongkok sejak 10 tahun lalu, dan menjadi cemilan pasar di jalanan. Leng Xicheng tinggal di barat pada masa kecil, orang barat sangat jarang makan makanan seperti udang karang. Setelah kembali ke Tiongkok, orang tuanya juga tidak mengizinkannya makan makanan jalanan seperti itu. Ia pertama kali memakannya saat makan bersama Gu Qingqing. Ia masih ingat, waktu itu adalah malam musim panas, ia berpikir selama beberapa hari dan baru menemukan alasan tersebut untuk mengajaknya keluar, yakni membawa Gu Qingqing untuk pergi makan besar. Karena tidak menyangka, Gu Qingqing yang mungkin merasa malu pun malah berkata padanya, karena kamu yang mentraktir, kalau begitu bukankah aku yang menentukan makanannya? Bagaimana jika kita pergi makan udang karang? Leng Xicheng merasa agak penasaran dan juga sedikit bingung, ia mengikuti Gu Qingqing pergi ke jalanan yang dipenuhi pedagang makanan di dekat kampus. Di sana sangat ramai, mereka menemukan restoran kecil yang penuh dengan noda minyak, dan genangan air yang tersumbat. Leng Xicheng sangat memerhatikan kebersihan, melihat situasi seperti ini, ia pun langsung sedikit mengernyit dan tidak ingin masuk. Namun Gu Qingqing melambaikan tangan padanya, ayo masuk. Jangan lihat tempatnya yang kacau, makanannya diproses dengan sangat bersih kok. Ia ragu-ragu untuk sesaat, lalu mengangkat kaki dan masuk. Tidak lama kemudian disajikan satu panci besar lobster. Melihat makanan yang mengerikan itu, Leng Xicheng hampir tidak tahu harus bagaimana memakannya. Sementara Gu Qingqing malah mengambil seekor lobster dan mendemonstrasikan cara makan lobster padanya, lepaskan kepalanya dan singkirkan ekor serta cangkangnya satu demi satu, lalu keluarkan benang udang dengan tusuk gigi. Nah, ini adalah daging udang yang putih dan empuk, rasanya sangat lezat loh, apakah kamu ingin makan sepotong? Itu adalah pertama kalinya Leng Xicheng makan udang karang, dan juga pertama kalinya ia makan makanan yang disiapkan oleh gadis lain. Dalam lingkungan yang begitu buruk, karena Gu Qingqing, makanan tersebut memiliki kelezatan yang amat berkesan dalam ingatannya. Ayo, apakah kamu ingin makan sepotong? Buka mulutmu. Panggilan Leng Xicheng itu langsung menarik Gu Qingqing kembali ke kenyataan, ia membuka mulutnya tanpa sadar, sepotong daging udang karang dengan minyak wangi pedas telah masuk ke dalam mulutnya. Itu terjadi di depan semua orang. Selanjutnya bab 507 efek obat, efek anggur 12.